Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, hari ini ada beberapa medsos pembela kelompok Salafi itu selalu menyerang standarisasi Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia perlu diketahui bahwa melalui Komisi Dakwah memberikan standarisasi bagi dai-dai yang tentunya menjadi kebutuhan umat. Jadi ada banyak sekali dai-dai yang telah mengikuti standarisasi. Tetapi memang perlu diakui karena keterbatasan waktu mungkin masih banyak dai-dai yang sampai hari ini sudah sangat viral tetapi belum sempat mengikuti standarisasi. Makanya jangan heran kalau misalnya ada dai sudah viral, sudah sering masuk TV tapi kok belum ikut standarisasi, karena memang untuk ikut standarisasi di Majelis Ulama Indonesia itu harus antri dan cukup panjang ya, karena waktu dan tempatnya mungkin sangat terbatas. Kemarin ketika ada kasus pencekalan yang dilakukan oleh oknum, oleh masyarakat ya, dalam hal ini adalah sahabat-sahabat Banser terhadap salah seorang ustadz yang berafiliasi dengan kelompok Salafi, salah satu tokoh mereka di Surabaya. Kemudian ada tokoh MUI yang kemudian mengklarifikasi, menyampaikan kepada masyarakat bahwa sesungguhnya penceramah yang datang ke Jawa Timur tuh ribuan, tetapi kenapa kok hanya orang itu yang ditolak, kira-kira begitu. Artinya jangan murni menyalahkan orang yang menolak, tetapi mungkin yang datang, ustadz yang datang ke sana harus introspeksi diri, karena jejak digital nggak bisa dihapus, nggak bisa hilang ya. Kemudian gara-gara omongan itu kelompok Salafi ini pendukungnya kemudian bukan hanya menyerang Banser sekarang, tetapi juga menyerang, mengkritisi soal standarisasi. Katanya ustadz mereka, idaman mereka sudah S3 di Madinah, tapi kenapa kok belum lulus standarisasi di MUI? Perlu ditegaskan bahwa walaupun S3, walaupun mungkin S6 atau S7 atau S berapa ya, tetapi kalau belum mengikuti standarisasi ya tidak punya sertifikat standarisasi. Walaupun dia sudah ngarang kitab sabrek tapi belum ikut standarisasi ya belum ikut standarisasi. Sebaliknya, walaupun mungkin ada ustadz yang ilmunya tidak begitu tinggi ya, tetapi mengikuti standarisasi dan lulus ya berdasarkan standar yang dilakukan oleh Majelis Ulama, ya lulus, punya sertifikat, kira-kira begitu ya. Makanya jangan heran ini dai ini viral kok nggak punya, dai ini belum viral kok sudah punya, dai ini sudah S3 kok belum punya, dai ini baru S1 sudah punya. Artinya yang sudah punya adalah mereka yang mengikuti standarisasi dai Majelis Ulama Indonesia. Nah, perlu diketahui sahabat sekalian, kita mesti harus paham mengapa mereka tidak memiliki sertifikat standarisasi, ya karena mereka belum ikut. Setelah ikut dicek lagi apakah dia lulus atau tidak. Nah, maka dari itu tidak ada kaitannya sebenarnya standarisasi dengan seorang ustadz atau profesi seorang ustadz. Kalau ingin punya sertifikat standarisasi ya harus ikut program standarisasi Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau misalnya ada youtuber dari kelompok Salafi Wahabi ini nyerang terus standarisasi, ya saya pikir mereka salah sasaran ya. Daripada nyerang mereka mendingan nyerang sahabat-sahabat Banser yang di lapangan, dan mereka sudah kebal. Saya yakin mereka sudah kebal selama mereka menjaga kondisivitas di tengah-tengah masyarakat, maka tidak mungkin Banser itu menjegal mereka. Mereka dicegah, mereka dilarang tampil di Surabaya karena dianggap meresahkan masyarakat Surabaya. Jejak digital tidak bisa dihapus. Walaupun hari ini sudah ngomong begini begitu, jejak digital nggak bisa dihapus. Yang kedua, YouTuber ini rajin sekali menyerang Banser karena katanya dangdutan segala macam ya. Perlu diketahui bahwa Banser itu institusi besar. Kalau hasil pengakuan dari Gus Yakut, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, jumlah Banser jumlahnya 7 juta. Kalaupun ada di antara Banser yang
jogetan, dangdutan misalnya, ya itu oknum kecil. Kalau kita jujur dan jeli melihat, ya Banser ya mayoritas santri, ngaji, kesehariannya mereka berbaur dengan masyarakat. Toh walaupun misalnya ada, kok mereka ikut-ikutan melarang Ustadz tampil, ya karena problem mereka sendiri. Artinya Banser itu tidak sembarang turun lapangan. Mereka memiliki pimpinan. Tanpa diinstruksi oleh pimpinannya, Banser tidak mungkin turun ke lapangan. Itu pun yang turun di lapangan ya mungkin skalanya sangat kecil, karena Banser itu melakukan tindakan-tindakan terarah, terukur, dan tidak berlebihan. Dan yang diinginkan Banser adalah kondisivitas di tengah-tengah masyarakat, bukan menciptakan keonaran apalagi kerusuhan. Maka dari itu, dari sekian 7 juta Banser yang baik-baik, ya yang namanya oknum pasti ada. Saya sendiri akui, ya ketika kita memiliki komunitas yang besar, pasti ada yang ya sedikit nakal lah, itu namanya oknum. Artinya kalau misalnya ada orang yang melihat Banser begini-begini, ya itu oknum kecil saja. Tetapi secara umum ajaran yang diterapkan oleh Banser adalah ajaran Nahdlatul Ulama, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengedepankan rasa toleran, ya, tasamu, kemudian berbaik dengan siapapun, beda agama saja baik hubungannya, apalagi sama agama, selama mereka tidak mengganggu kondisivitas di tengah-tengah masyarakat. Berbeda dengan kelompok Wahabi ini, ketika mereka diserang, ketika mereka dicegah, baru dia gayanya macam didolimi. Ampun, didolimi, kami didolimi. Nah, tapi ketika mayoritas ini diam, mereka mulai itu NU dollah, Muhammadiyah dollah, ormas-ormas dollah mulai sudah menyesat-nyesatkan tahlilan, menyesat-nyesatkan pengajian dan lain. Itu akal mereka aja. Jadi netizen seluruh Nusantara jangan terpengaruh dengan omongan mereka. Gaya mereka begitu dari dulu, nggak pernah berubah. Kalau mereka didiamin, mereka tuh melunjak. Tapi kalau mereka ditekan sedikit aja, dia macam orang-orang yang paling teraniaya. Itu akal mereka saja. Nah, jadi perlu ditegaskan bahwa secara akidah Banser itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana akidah Nahdlatul Ulama. Karena Banser itu bagian daripada anak kandung Nahdlatul Ulama. Berbeda dengan kelompok Wahabi ini. Walaupun kelompok Wahabi di layar kaca ya seperti orang yang arif, bijaksana, keren, coba cek ideologi mereka ya, beda. Ideologi mereka ideologi takfiri. Mereka mengkafirkan, menyesatkan, menyalahkan orang yang berbeda dari mereka. Beda. Kalau Nahdlatul Ulama ya, NU, khususnya ormas di Indonesia lah, ada Muhammadiyah, Wasliyah, Pertini, adalah ormas-ormas yang moderat, tidak mudah menyalahkan orang yang berbeda dari kelompok mereka. Terbukti mereka hidup enak berdampingan di Republik ini. Nah, beda dengan ideologi asli ya. Ini khususnya bagi netizen yang kurang baca dan kurang terpelajar mungkin ya, atau pinter tapi tidak konsen di bidang keilmuan usuluddin, dasar-dasar ilmu agama. Sesungguhnya ideologi mereka jelas ya. Ideologi mereka jelas, takfiri, ya, mudah mengkafirkan orang yang berbeda dengan mereka, sehingga ketika ada persoalan-persoalan yang terjadi, bukan mengedepankan persatuan, menyelesaikan persoalan-persoalan dengan arif dan bijak, tetapi langsung menjustifikasi kelompok itu yang salah, sebenarnya yang benar hanya kelompok saya misalnya. Jadi ideologi mereka begitu. Jika tampil di media sosial seperti arif bijak, itu kamuflase aja. Kenapa? Mereka sedang tertekan. Kalau mereka dalam kondisi strong, kuat, apalagi mayoritas suatu saat misalnya, wah habislah mereka, orang-orang yang berbeda. Terbukti di Timur Tengah, terbukti di beberapa negara yang mereka memiliki kekuatan besar, ya dengan mudahnya mereka mengkudeta, dengan mudahnya mereka menyerang pemimpin-pemimpin yang sah. Maka dari itu kita sebagai netizen harus cerdas, membaca dengan jeli, memilih dan memilah mana yang baik ya. Yang penting ideologinya baik. Soal ada kelompok atau oknum dari mereka yang buruk, lah itu oknum. Berbeda dengan ideologi mereka yang sudah berbahaya,
soal nanti ada oknum yang bijak, ya itu oknum. Artinya yang paling penting kita untuk menjustifikasi mana aliran, mana sekte, mana kelompok yang baik untuk diikuti, ya kita harus melihat dari akar ideologi mereka. Mari kita pelajari. Bagi warga pribumi, masyarakat Nusantara yang secara ideologis mendekati NU, sudahlah ikutlah NU aja. Bagi saudara-saudaraku yang asli tinggal di Nusantara yang memiliki kedekatan dengan komunitas Muhammadiyah, sudah ikut Muhammadiyah aja, ikut Wasliyah, ikut Parti, ikut Nahdlatul Wathon. Kemudian imigran Yaman ada Al-Irsyad, ya ikutilah Al-Irsyad, karena mereka sudah lama hidup berdampingan di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Berbeda dengan aliran-aliran baru yang masuk ke sini, dia menjadi sponsor kekuatan tertentu, kemudian dia memiliki gerakan-gerakan tertentu. Kita mesti harus waspada. Kembali kepada persoalan standarisasi Majelis Ulama Indonesia, itu dalam rangka untuk menjaga agar dai-dai yang ada dan tinggal berdakwah di Republik ini betul-betul bisa menjadi menjadi khadimur ra'iyah, menjadi pelayan bagi masyarakat, menjadi guru, menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai walaupun ilmunya banyak tetapi tidak memiliki metode atau retorika dakwah yang benar, justru menjadi bumerang nanti di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan persoalan ini segera clear ya. Mari jadi netizen yang cerdas. Jangan mudah menyalahkan, apalagi menyalahkan Majelis Ulama Indonesia yang di sana sudah tempatnya para ulama dari semua ormas Islam ada di situ. Jadi jangan mudah terprovokasi oleh oknum-oknum YouTuber yang mungkin lagi kepanasan karena salah seorang idaman mereka dicegah masuk ngisi ceramah di Surabaya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.